Zaidun, Zaidun. Oh, kan meskipun jauh dua kata. Apa lagi? Ini enggak, ini yang isimnya fi'il boleh. Fa'ala qama. Termasuk murokkab dua kata udah murokkab. Karena enggak punya yang fi'il huruf boleh. Ini huruf dua kata. Udah namanya murokkab juga. Itu murokkab. Masalah mufidnya dia akan ditangani di sini. Baik, murokkab. Ingat, setiap ada dua kata namanya murokkab. Dia murokkab yang dua kata itu qad yakunu terkadang hakiki takdiri. Jadi murokkab itu dibagi dua, ada dua. Ada murokkab hakiki, murokkab takdiri. Apa itu murokkab hakiki dia sini? Murokkab hakiki adalah lafaznya dua, kalimatnya dua, koma Zaidun. Setiap yang kalimatnya dua namanya hakiki. Takdiri apa? Takdiri itu kalimatnya cuma satu. Contohnya Zaidun. Namanya murokkab takdiri dengan syarat apa? Ada pertanyaan sebelumnya. Contoh saya ngomong, siapa nama temanmu? Ada jawab Zaidun. Ketika dia jawab Zaidun, kan satu kata. Syarat murokkab dua kata. Oh enggak. Seakan-akan dia ngomong Zaidun sodiki, teman saya. Cuma nggak perlu disebut karena dialognya kita lagi bicara. Itu namanya takdiri. Apa takdiri? Arti mufradatnya perkiraan. Ada kalimat yang kita kira-kirakan sesuai dengan konteks dialognya. Kalau dia bilang man abuka, jawabnya Muhammad. Seakan-akan dia ngomong Muhammad Ali. Itu namanya takdiri. Apa itu takdiri? Lafaznya cuma satu, tapi seakan-akan ada yang dikira-kirakan di sini. Apa yang dikira-kirakan? Sesuai dengan dialognya kita. Man ustadzuka, siapa ustadzmu? Dia jawab Sulaiman. Murokkab enggak? Murokkab. Oh, seakan-akan dia ngomong Sulaiman ustadzi. Tapi enggak perlu ditulis. Kenapa? Karena dialognya sudah ngomong ustadz. Itulah namanya murokkab takdiri. Apa takdiri? Lafaznya satu, tapi ada yang dikira-kirakan yang lain sesuai dengan konteks pembicaraan. Mana yang jelas murokkab takdiri sama kita maka lihat lafzu Muhammad seperti lafaz Muhammad, dijawabi bagi jawaban, man yas'al orang yang nanya, man aku ke siapa saudaramu, orang nanya siapa saudaramu, jawabnya Muhammad. Al hakiki bukan, kan surat murokkab dua. Oh, kita kembalikan ke takdiri. Dia ngomong Muhammad Asi, saudaraku. Berarti yang kira-kirakan apa? Asi. Murokkab hakiki dan takdiri ada yang kurang jelas. Intinya itu aja. Takdir ini biasanya konteks bicaraan aja. Tadi yang di kepala itu siapa? Ditanya. Dia ngomong, oh Zaid. Udah ngomong gitu aja Zaid. Oh, seakan-akan dia ngomong Zaid al-ladzi qad dhahaba ila suq. Walaupun nggak perlu disebut, karena memang dialognya yang tadi. Gimana? Yang kurang jelas? Baik, yang ketiga mufid. Kita artinya secara mufradat itu kalau secara kesimpulan mufid artinya memberikan faedah. Memberikan faedah tapi dia sudah paham. Kalau belum paham namanya belum memberikan faedah. Kalau bahasa Arabnya mufid gitu aja. Mufid cuma memberikan faedah itu sama, cuma bahasa itu belum bahasa Arab aja. Jadi mufid itu memberikan faedah. Kita lihat bahasa Arabnya sebuah kalimat al-faedah memberikan faedah, faedatan suatu faedah yang sudah sukut yang baik diam minal mutakallim dari orang yang berbicara, wasami dan yang mendengarkan. Kata kuncinya sini ya. Mufid seperti qoma Zaidun akan dikatakan mufid kalau orang itu diam, tidak bertanya lagi. Ada mufid. Karena kalau dia udah nanya dapat faedah, ngapain nanya gitu kan? Lah, yang nanya itu orang yang belum paham, yang belum faedah. Makanya kalau dia masih bertanya, namanya bukan mufid. Berarti kuncinya cuma satu. Kalau dia nggak bertanya, namanya mufid. Kalau dia masih nanya, namanya nggak mufid. Cara mengenai mufid gitu aja gampang. Nanya nggak? Oh nanya karena saya belum paham. Berarti belum mufid. Dia nggak nanya, oh nggak nanya, karena udah paham.
udah dapat faedah itu aja. Tapi lihat, aqallul mufid, minimalnya mufid, minimal orang itu tidak akan bertanya kalau ada mubtada khabar fi fa'il qala Zaidun Zaidun qa'ima. Dia akan enggak bertanya minimal ucapan orang itu ada mubtada khabar Zaidun qa'imun atau ada fi'il fa'il. Itu namanya mufid. Dia pasti nanya kalau cuma ada mubtada Zaidun. Dia pasti nanya kalau cuma ada koma. Lah, atau dia ngomong koma. Saya bingung yang berdiri siapa? Karena saya bertanya, berarti namanya enggak mufid. Lalu tiba-tiba ngomong Zaidun, mubtada. Karena pasti nanya mubtada itu lagi ngapain, lagi di mana, sedang siapa ya? Itu anaknya siapa? Karena saya bertanya, namanya enggak mufid. Minimal saya enggak bertanya, aku jelasin dulu. Ada khabarnya, oh kok imun si Zaidun, ada khabar. Jelasin dulu yang baru itu siapa? Oh koma Zaidun. Tapi saya enggak tanya. Makanya saya bilang, mufid minimalnya harus ada mubtada khabar dan fi'il fa'il udah. Kalau kurang pasti enggak mufid. Jadi itu aja. Makanya kalimatnya aqall dan mufid. Paling sedikitnya mufid itu ada dari pada khabar sebelum kalimat fi'il fa'il koma Zaidun. Saya mufid mana yang jelas. Nanti ada sedang tanya yang pribadi ya. Ini biasa dulu. Dan al-wada' terakhir, wada itu apa maksudnya? Wada itu adalah arti buatnya apa? Meletakkan. Artinya apa? Kalimat yang saya membuat kalam ini itu diletakkan oleh orang Arab. Saya ngomongnya ke orang Indo ngomongnya yang ini apa? Ini. Kita ngomongnya tiang. Arab ngomongnya amud. Berarti amud lah yang sebagai wadahnya. Wad'ul Arabi diletakkan, bahasa itu dibuat oleh Arabi, orang Arab. Itu dah. Berarti nggak boleh ada kalimat-kalimat. Kalau orang dari semua ke sini, kita ngomongnya apa? Datang. Orang Arab ngomongnya ja. Berarti ja-nya yang boleh. Kenapa? Kalau datang apa? Namanya wad'ul Indonesia. Kalau tembok, wad'ul Indonesia. Kalau door, wad'ul Inggris. Inggris kan kayak gitu. Yang berikut al-qasdu, sengaja diucapkan. Ketika antum ngomong dengan tidur, tidak bisa dikatakan wada. Syaratnya wada dua. Orang Arab yang buat bahasa itu dan diucapkan dengan sengaja. Jadi kalau enggak dengan sengaja, ngelamunnya pakai bahasa Arab. Iya. Kayak enggak aja enggak bisa gimana ngelamun bahasa Arab gitu. Ya, sifat tahu datang ininya atau kayak ada jin yang masuk kan bisa juga. Ada orang tuh nggak bisa bahasa Arab, masukkan jin jadi bisa bahasa Arab. Itu termasuk apa? Wadah nggak? Bukan, karena nggak sengaja mengucapnya. Kan syaratnya harus sengaja, al-qasdu. Sama wadah Arab. Ya, gitu aja. Ada yang berbeda sama ini? Nah, ini langkah awal diusahakan fahamin sepaham-fahamnya. Karena makin untuk faham, makin mudah dalam praktek baca kitabnya 2 minggu ke depan. Karena kita usahakan 2 minggunya akan selesai dasarnya. Nah, untuk menunjang yang itu baca kita 2 minggu, maka harus ujiannya. Saya akan lihat sesiswa zuhur antum sudah menghafal mufradatnya. Nah, 30 ujian begini ujiannya. Terus wazannya 10 dan yang ini. Ujiannya ini dari kalam aja. Dari ini. Al-kalamu lughatan wastilahan kullu ma yasal birasul ini kita aja. Tulis kayak gitu. Terus di sini 30 mufradat kita setawat dicoba dulu.